semua, welcome back to Add to Watch List. Kali ini kita bakal bawain film spesial Christmas untuk nemenin liburan kalian. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like review kita kali ini. Ada 3 film ya Hans, kurang lebih buat nemenin liburan kita di hari Christmas, yaitu California Christmas, ada Holiday dan Happiest Season. Alasannya kita pilih film-film ini adalah sebenarnya banyak film-film Christmas kemarin kita perdebatin, tapi kita pilih untuk yang 2020 ya, soalnya biar lebih relevan aja. Guys, ini semua spoiler alert ya, so let's get it started. Oke, jadi gue baru nonton Holiday 2 hari yang lalu. Terus gue agak oke lah because ada Emma Roberts there. Ada Emma Roberts and nobody else. Happy New Year. And nobody else. And nobody else, ya bener. Bagian pertamanya sih agak aneh ya. Awal-awalnya itu, seingat gue itu dimulai dengan si Emma Roberts di rumahnya, dia pulang ke Christmas ya, bla bla bla, stressful. Terus ya family-nya begini. Dia baru putus. Lebih tepatnya dia baru putus. Ya itulah. Hubungannya, lu ditanya-tanyain pacar lu mana nih, liburan gak ngajak-ngajak. Nah di satu sisi ada lagi nih si cowok Sunshine ceritanya, cowok muda dari Hemsworth Australia. KW. Iya. Gue mau bilang. Bahkan Itu down to the Hemsworth accent very mirip banget tuh dia sama Hemsworth. Non-sexual holidays from now on. Oke, back to the story. Eventually, entah gimana saat dia mau returning stuff ya ke sebuah clothing store, ketemu sama tapi lu Australian skip ini. dari bagian cowok itu. Keluarga ceweknya yang baru di third date yang agak creepy, tapi at the same time gue tahu ada keluarga yang kayak gitu, cuma mungkin not that level kali ya psycho-nya. Ini juga one of the problem yang gue dapat dari film ini adalah tone gitu kan. Tone dari sisi Emma Roberts kayak ya standar ya romcom lah ya, this is the problem setup. Terus tahu-tahu cowoknya itu tone-nya itu shift-nya itu banting setirnya ngeri gitu. Jadi udah kayak American Pie level joke gitu kan. Orang bikin kayak wow gitu. Jadi the tonal shift within 10 minutes di film ini bikin gue kayak wow, gue mau dibawa kemana ini bro? Iya benar. And anyway, gue ngewakilin Adira juga. Actually di menit-menit pertama itu kan gue sih tahu Emma Roberts dari film Scream Queens ya. Whatever lah ya. Gue cuma ingat Emma Roberts ditembak di kepalanya. Tapi memang benar, dia tuh udah dari muka aja dia udah terlalu savage menurut gue, kayak way too sassy. Terus ditambahin pressure kayak gitu, bukan jadi kayak kelihatan dia as a pathetic girl, tapi more like kayak nggak kena gitu jadinya. Gue merasa dia nggak pathetic in any way. Maksudnya ya biasalah orang putus terus balik kan. Karirnya yang rada nggak jelas di depan laptop doang, yang very very 2020 lah ya. Yang paling distracting tuh tantenya sih dengan jidatnya yang sangat gede itu loh. Oh iya. Tante Yang Giram. tulis dengan konsep holiday. Oke, sambung di whatever department store. Department store mereka tiba-tiba. Pokoknya ini movie kayaknya syutingnya di mall. Terus gue kesel banget sumpah loh. Well, kalau gue dikasih celana yang gue bisa pakai, gue nggak akan kembaliin. Tapi- Kalau Emma Roberts gue ngerti. Ya tapi itu white people problem lah biasa. Habis itu kan mereka ya the banter, the classic chase sana kiri kanan kan. Ya mereka holiday and then they just brush over it gitu kan. Gue udah tahu by the time mereka spend New Year's Eve, I know ya udah ini pasti akan balik ke klasik romcom trope gitu atau konsep romcom. Tapi yang gua nggak appreciate adalah mereka saksa kayak ini guys in the movie, you know where the girls, you know you guys kalian being self-aware, tapi juga kalian pelakunya itu gitu loh. Like the one part Emma Roberts-nya bilang I hate it when in movies they kiss in the morning and they fucking kiss anyway. Oh, fucking little shit. Oh, I get it. Mungkin inspirasinya datang dari When Harry Met Sally. Tapi When Harry Met Sally didn't quote movies, they just quote a man and woman gitu. Men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. If a movie quoting a movie itu bedam sih gitu in a way. Itu cuma membuka, saya menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Kayak film itu loh yang Is it romantic? Tuh gue pikir kayak I think this is the anti romcom gitu kan. Only to fell in the same hole. Itu yang gue rasain di Holiday. Makanya juga Holiday tuh kayak I don't give a shit lah about the holiday. Makanya we already spend so much time dengan Emma Roberts itu. Tapi gue gak convinced. Gue tunggu Farouk is a good actor ya di sini ya. In a shitty movie dia bisa jadi highlight. It's a good portfolio for you. Max Ya Michelle, good job bro.
keep doing it gitu. Representation man. Hey, Indian things, what's up? Maksudnya Faruk and tantenya itu lebih, maksudnya they don't spend much time tapi lebih convincing kan kayak Anel say kan daripada these two bimbos. Next movie, California Christmas Monster. Tell me about it. Gue konteks dulu biar untuk yang pendengar ada yang penonton ini nggak merasa gak, ih kok taste-nya Hans kayak gini ya, kayak gitu ya. Oke. California Christmas konteksnya adalah ceritanya tentang anak orang kaya namanya Joseph. Terus disuruh ibunya yang punya perusahaan untuk ke ranch untuk acquire tanah for their whatever lah. Gue nggak ngerti juga Van Esten ini company Real apa. estate. Gue nggak ngerti Van Esten ini company apa. Sebagai pekerja perusahaan juga gue nggak ngerti dia kerjaannya apa dan kenapa dia harus jauh-jauh banget untuk acquire this particular land. Balik lagi ya, profesinya nggak detail ya, profesinya nggak detail. Tahu-tahu kita cuma diintroduce. Oke, sebelum gue introduce, gue tahu film ini bakal sampah dari momen apa? Dari momen gue lihat logo EXX-nya, EXX Entertainment. Gue kayak aduh, yang kayak gini lagi logo-logo studio filmnya. Pasti ancur sih. Kalian tahu nggak yang main Leo-nya itu actually the producer of the movie? Leo driver. Leo tuh the butler lah, whatever lah. Itu gue nggak ngerti lagi dia ngapain kan. Dan lu kalau lihat dari tadi yang logonya EXX Entertainment itu, dia kan ada tanda tangannya, kayak ada tanda tangannya. Itu tanda tangan dia cuy. Itulah saking boringnya. Kalau gue nggak interested sama filmnya, gue lihat detail-detail yang kayak gitu. Terus ya udah dia ketemu cewek ini namanya Callie. Pokoknya dia ketemu ada mishap. Si Callie ini pikir si Joseph ini adalah kayak ranch hand, which is mungkin ya pegawai yang datang ke ranch untuk bantu-bantu gitu. Mulai ketemunya aja si Joey-nya aja udah disuruh bantu sapi beranak kan. Gue kayak sapi beranaknya juga not in a tasteful way, kayak gue nggak tahu ya, gue nggak sampai google sapi beranak kayak gimana, cuma gue find it weird aja ada 2 tongkat gitu keluar dari on the sideways gitu, terus dia disuruh tarik gitu kan. Kalian tahu nggak si Joey sama si Callie ini actually suami istri? Nah, mereka actually suami istri. It's an interesting fact, cuma I put it there aja lah keluar di situ. Terus kan gue nonton sama cewek gue kan, 10 menit terus cewek gue cuma bilang ini kacau. Tapi I gotta say yang main Callie itu is very hot. For me compared to Emma Roberts, gue lebih prefer dia. Iya, true. Tapi dia yang tulis filmnya, faktanya. Cewek ini yang tulis filmnya. Gue kayak, oh I'm so confused kan. Terus this TV itu adalah film ini ya, film yang sebenarnya lu shot for TV, tapi somehow Netflix beli. Lagi kebanyakan duit si Netflix ini, gue juga nggak ngerti kan. Ini kayak TLC Lifetime movie gitu loh. Pokoknya for me this movie ya adalah it's not yang level bad, yang so good, yang bisa bikin gue ngakak. It's just level bad kayak gue put middle finger every time this movie is on gitu loh. Belum lagi actingnya kan. You lied about who you are. Kelly, I had no idea who I was. Kadang bagus, kadang enggak. Terus belum lagi editing yang very weird. Karena dia ada shot tuh very bland. Gue kan for that movie cewek gue juga nggak tahan kan nontonnya kan. Dia bilang tunggu beb. Kita tunggu for Gunnar Anderson sampai keluar dulu. Terus actually Gunnar Anderson actingnya bagus yang jadi Connor itu. Gue baru mau ngomong. Nah si Connor ini actingnya lebih menarik dibanding kayak gue lebih berharap dia agak sweet. Iya gue lebih berharap gitu dia loh, jadi lead. Cuma bakal gitu. awkward karena tuh suami istri kan. Nah ya kan? iya makanya. Tapi motivasi Gunner ini gue nggak ngerti. Apakah dia menjadi istilahnya gimana? Kalau film itu kan biasanya ada kan orang-orang yang kayak suka sama main karakternya, cuma dia lame gitu. Iya, gue agak nggak paham sih kayak misalnya dia itu kan sahabat mantan fiancenya dulu yang meninggal Ya, kan. Itu kita dapat dari mana gitu kan? Iya kan, kayak I made a promise gitu kan, kayak oke, dude chill out gitu loh. Lo promise to take care of, bukan to fuck off. Gue nggak ngerti, maksudnya kayak pertama kali kita diintroduce dia kan dia main nyelonong aja ke rumah dia kan, ke rumahnya Kali kan. Gue kayak, oh oke, berarti lu tipe mungkin cowok yang sering datang, sering bantu gitu kan. An old friend. Atau an gitu old kan. friend ya. Terus tiba-tiba ceweknya kayak hostile banget. Hello, Connor. Dia belum ngapa-ngapain bro. Oh sis. Dia kayak ya udah dia pergi. It's just a ranch thing gitu.
Gue actually ya lebih prefer filmnya fokus on Leo sama Manny, which is the actual ranch hand yang harusnya di hire oleh si Kelly kan. Mereka punya chemistry lebih ada. Still the bad production design. Tapi benar, kedua karakter itu agak sedikit membantu buat humor dalam film Iya, ini. Manny juga actually very good. Kenapa ya di dua film yang dari kita jelasin komedi yang didapat itu selalu Orang dari samping. orang-orang pinggiran. I don't give a shit lah the plot ya. Kita cuma trash aja nih film. Kayak spoiler alert guys, not worth watching. Kita trashing aja. Kalau dari trashing ini kalian merasa ini tertarik, ya udah nonton lah, terserah gitu. Have fun gitu. Kayak Anel bilang sebelum dia nonton, ini pasti dia jadi ranch boy. Enggak, dia enggak jadi ranch boy. Dia jadi wine boy. Kenapa dia jadi wine boy? Karena somehow bapaknya Kelly yang sebelum meninggal itu dia sempat-sempatin bikin wine. Dan wine-nya itu adalah the best wine ever tasted in the world. Tapi gue actually suka satu acting maknya actually very believable. Well, you couldn't apparently, but rest assured. Eventually she said like, Yeah, I'm proud of you son. Hah? He fucked up. Gak ada motivasinya, gak ada momen yang pas, yang kayak we know dari pertama itu she's a cold bitch. Gue agak cringe di situ. Dan Moving on. ya, happiest season. Oke, ini romcom di 2020 ya. Tetap sih Hans di film ini masih ada yang gue nggak ngerti, yaitu Profesi itu a very big thing, brothers. The cast itself ada si Kristen Stewart, Mackenzie Davis, sama Dan Levy, ya kan, as the best friend. Actually, cast-castnya itu Castnya the kalau best out of those three. Out of the three movies, castnya the best. awal ceritanya sendiri, si Abby and Harper ini udah as a couple ya kan, udah mau setahun lah mereka dating. Film ini Iya. openingnya reminded me of Get Out. Karena Get Out itu kan kayak oke. juga a holiday thing, mereka mau pulang. Tapi gue tahu kalau kalau cowok itu a photographer kan. Gue juga nggak ngerti kenapa si Mackenzie Davis atau si Harper itu ngomong ngajak itu, karena kita nggak lihat dia minum-minum kan. Maybe it's a tipsy kind of moment juga, kita nggak tahu. Tahu-tahu dia ngajak. Terus si Abby cuma bilang kayak what about this, what about this. Gue kayak lu kerja apa, what about this, what about this. Dia cuma peduli sama ikannya, tapi balik lagi yang gue suka maksudnya mereka agak ngejelasin kayak oh shit I caught it in a moment gitu loh, kenapa gue ngajak lu karena Iya, harusnya kelihatan minum kan atau gimana. Anything to kickstart the movie lah. Essentially gitu. Iya, dari awalnya terus gue kayak oke, gue ikutin dulu, gue harus Iya. bersabar ya film ini mau dibawa kemana. Pas udah dibawa ke keluarganya, gue kepaham lah ya, maksudnya kayak they really good to try to be a Gua- perfectionist Gue family. suka banget momnya man. Burn. Every time Yeah. she says something gue kayak cuman damn. Wait. Gue sih jiper sih kalau dibawa Nah, ke mama ini kayak actually gitu. the good part about the movie. Finally, ini movie judulnya salah. It's supposed to be Meet the Family, Meet the Fockers gitu kan. Ya, a Caldwell Christmas gitu. Feeling gue tuh harusnya kayak gitu, something like that. Happy Season is the most bland title you could ever think of. Also, Alison Brie also play a very nice role. Biasa kan dia play an innocent role kan, and then they just switch into like a stuck-up bitch, uptight, resting bitch face role. Ekspresi kita pas nonton ini, reaction kita lebih ada daripada Kristen Stewart. Kristen Stewart Iya. Abby. Tapi maksudnya gini, dari sepanjang film di sini dia Iya. lebih ngurangin kekakuan dia sih. Balik lagi ke sidekick yang carry movie itu Jen, nyokapnya, sama si Aubrey. Iya. Menurut gue ya, Aubrey itu kalimat yang keluar dari mulut dia tuh selalu buat gue kayak Ya, gue expect film itu tuh adalah mengeksplor dinamiknya si Aubrey sama si Kristen Stewart, which is nggak dieksplor kan. Ya, Kristen Stewart udah di build up kan, dia kesel kan. Itu gue ngerti Kristen Stewart punya build up, dia pasti meledak. Gue expect tuh dia meledak adalah dia benar-benar putus, dia find self love gitu. tapi Enggak. ini enggak. Untuk eksekusi Balik lagi ya, agak eksekusi, enak akhirnya ya. balik lagi. Itu dari keluarganya masing-masing, dari keluarganya sendiri Yes. itu menarik buat gue Hans. Kayak ya lu terlihat mau sempurna apa segala macem, tapi yang gue suka ya lu sebagai orang tua ya lu mengerti gitu keadaannya kayak oke. Dan yang gue suka emang they're literally good family. Ya, mereka tuh sebenarnya good family, coba profession carry them away. Memang. Maksudnya gue mau tahu si Sloan sama family dynamicnya gimana gitu kan. Ya ngejelasinnya alurnya sebenarnya agak cukup enak, walaupun balik lagi ke endingnya itu eksekusinya kurang. Pas udah meledak, ya benar kata lo, harusnya that's it gitu kan.
Tapi ini balik lagi terus dengan kayak I really want to get you back kayak gitu-gitu kan endingnya. Terus dan Levi-nya juga nggak jelas as the sidekick. Gak ada dia juga, gue fine. It was funny but it serves no function gitu kan. Gue udah lihat these three sisters berantem which is very interesting. Gue sampai ngakak. I think what rom-com missing today ya adalah details, profession. Si Emma Roberts bisa be anything gitu kan, and it doesn't matter gitu. Lu bisa mix match a California Christmas punya karakter, kalau di Holiday juga nggak matter, it won't change the movie gitu. Happiest season. Kalau menurut gua, well, it's still worth to watch. Kalau gue nggak dipaksa, gue nggak. Gue nonton sih, I would recommend it to someone. There are far more superior lesbian movies out there, brothers and sisters. None of these movies itu kayak catch me in the Christmas spirit. Gue much prefer nonton the oldies. So moving on, menurut kita film yang lebih baik mungkin ditonton buat selain 3 film ini itu adalah kalau gue The Holidays. Kalau gue Klaus, terus Die Hard, and then classic ya, terus ada Miracle on 34th Street. Kalau gue ya just watch anything classic. Tapi kalau misalnya mau film baru, a movie dari Denmark, Another Round judulnya. Dia baru keluar secara digital, beli secara original guys, dukung film industri. Buat kalian yang punya rekomendasi film-film buat nyiksa kita bertiga nih, boleh banget langsung komen aja di channel YouTube Cinema Hats pastinya. Dan buat yang mau dengerin full review tentang kita, dengerin podcast kita ya di Spotify. So itu dia review kita kali ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode kita selanjutnya.